Oke, selamat datang kembali Bapak dan Ibu sekalian ke video part 2. Dan dalam video part ini kita akan belajar skenario 1 ya, yaitu cara mengirimkan email menggunakan aplikasi Gmail yang kita udah belajar buka di kelas sebelumnya. Oke, jadi kita langsung terjun aja ke aplikasi Gmail kita. Oke, jadi kita udah ada di Android kita, langsung di Gmail ya. Jadi kalau kita ingin membuat email baru, menulis email baru, ada tombol compose di bawah kanan itu ya. Bisa kita pencet, nanti akan muncul layar baru seperti ini, oke, dan sebagainya. Ya, jadi kita bisa lihat dari yang pertanyaan pertama, kita disuruh mengisi bagian to ini ya. Jadi bagian to ini kita isi alamat tujuan email yang kita ingin tuju. Waktu kita membuat email ini, jadi tujuan kita menulis email kepada siapa begitu. Jadi misalnya saya mau menulis kepada mkptrial2@gmail.com gitu ya. Terus setelah kita isi to-nya ya, sebenarnya ada segitiga ke bawah di sebelah kanan to itu ya. Kalau kita pencet ada bagian CC dan BCC keluar ya. Jadi apa sih CC dan BCC? CC itu adalah carbon copy, kepanjangannya carbon copy. Fungsinya adalah semacam mengirimkan fotokopi dari email yang awalnya kita mau kirimkan kepada penerima utama dalam bagian to itu, mkptrial2, juga kepada penerima dalam alamat CC. Jadi misalnya kalau saya masukkan mkptrial3 dalam sini, berarti kita akan mengirim email ini yang akan kita buat kepada mkptrial2 sebagai penerima utama, tapi juga akan mengirim fotokopi dari email ini ke mkptrial ketiga. Jadi anggap aja seperti itu cara pekerjaannya. Oke? Biasanya CC ini digunakan sebagai tanda bukti kepada rekan kerja ya. Biasanya kalau kita ditugaskan untuk mengirim email pada seorang narasumber, jadi kita akan penerima utamanya adalah narasumbernya, tapi CC-nya kita mau CC rekan kerja kita, semacam kayak bilang, oh, saya udah kirim loh ya, itu bukti gitu, buktinya saya udah kirim. Oke? Jadi itu kegunaan CC. Juga ada BCC, tapi secara singkat saya anggap aja BCC itu semacam CC yang bersifat lebih rahasia ya, CC bersifat lebih secret. Kepanjangannya blind carbon copy dan bersifat lebih rahasia. Jadi untuk Bapak dan Ibu sekalian yang ingin mengetahui tentang kegunaan fungsi BCC, bisa meng-google dan meriset masing-masing ya. Soalnya di kelas ini saya akan skip tentang BCC karena jujur aja untuk most email kita nggak terlalu perlu sampai BCC. CC pun juga jarang sih, tergantung konteks. Semuanya tergantung konteks. Jadi kalau diperlukan bisa menggunakan fitur CC dan BCC ini. Kalau tidak, kita bisa biar aja kosong, atau kayak tadi awalnya kita nggak perlu pencet segitiga bawah itu. Jadi langsung to aja, terus next ke subject. Jadi subject ini kita mau isi judul dari email yang kita ingin buat ya. Jadi misalnya email yang saya mau buat judulnya adalah ya. Jadi ini misalnya judul yang saya ingin buat dalam email saya ya. Begitu. Oke. Kegunaan subjek ini ya semacam judul dari email yang kita akan kirim. Tapi kegunaannya juga adalah judul ini akan muncul tebal ya di kotak inbox penerima. Jadi kita berusaha masukkan bagian-bagian yang penting dalam email kita supaya nanti akan terrefleksikan dalam judul dan akan penerima akan langsung melihat judulnya. Kalau isinya penting, menurut dia judulnya penting, dia bakal langsung kayak, oh, oke, aku harus cek emailnya begitu. Oke? Jadi itu gunanya judul subject email. Setelah itu, kita bisa isi email ini. Jadi saya akan isi email aja dari draft yang saya sudah bikin sebelumnya. Jadi saya sudah selesai menulis teksnya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian bisa menulis teksnya sesuai dengan konteks email masing-masing ya. Jadi setelah kita selesai nulis teksnya, kita bisa memformat teks ini ya. Caranya gimana? Kita coba tekan lama aja di bagian sampai ada keluar kotak seperti itu, format, paste, and select all. Kita bisa pencet format dan akan muncul itu ya, B, I, U, A, dan sebagainya ya. Jadi secara cepat aja saya bisa jelaskan. B itu untuk menebalkan bagian teks ya. Jadi misalnya saya mau menebalkan bagian selamat, saya pencet B dan akan kelihatan tebal ya seperti itu. Jadi kalau terus selanjutnya italic itu untuk memiringkan teks. Jadi seperti itu, selamatnya menjadi miring. Terus setelah itu
kita bisa underline juga, garis bawain bagian teksnya. Setelah itu juga ada color, bisa mau ganti warna colornya, jadi seperti itu ya. Colornya bisa diubah sesuai dengan teks. Juga ada semacam bagian meng-highlight untuk menstabilo bagian dari teks tersebut. Yang terakhir, kalau kita mau mereset editan yang kita udah buat dari sebelumnya ini, bisa tinggal pencet bagian yang terakhir, reset formatting, clear formatting, dan akan kembali seperti semula. Oke, jadi itu adalah fitur-fitur formatting teks yang tersedia dalam Gmail Android. Oke, terus setelah kita selesai ya, kita bisa selesai mengedit dan menulis teksnya semua, kita bisa mencantumkan file ya. Jadi misalnya kalau kita ingin mencantumkan file yang sesuai dengan email kita bisa mencet tombol klik di atas itu, ada dua pilihan ya. Jadi attach file itu akan mencantumkan file dari storage HP kita. Jadi misalnya kalau kita mencet attach file, akan masuk ke folder HP kita ya, dan PDF yang saya mau itu PDF ini, teknik bersama itu. Jadi kita bisa mencantumkan file dari storage HP kita. Selain itu, kalau kita kembali lagi, bisa insert dari drive ya. Jadi kalau kita insert dari drive, choose my drive, kita bisa masukkan file yang ada dalam drive kita. Jadi misalnya saya memasukkan piknik bersama ini, yang sama. Oke? Jadi ada dua cara untuk memasukkan file dalam email kita. Oke? Melalui storage HP kita atau dari drive. Oke? Saya cancel aja salah satunya, karena saya udah masukkan dua-duanya. Jadi, kalau sudah selesai, sudah dicek semua, kita bisa klik send ya, tombol segitiga biru itu kita bisa klik send, atau misalnya kalau Bapak dan Ibu sekalian mau mengirimkan pada jadwal tertentu, ada opsi 3 titik di atas itu, more option, dan ada tombol schedule send ini ya, schedule send, jadi kita bisa memilih jadwal sesuai dengan jadwal keinginan kita untuk mengirim, jadi bisa besok pagi, besok siang, Senin pagi, atau bisa memilih tanggal dan waktu sesuai dengan keinginan Ibu dan Bapak sekalian. Oke? Tapi kalau tidak perlu, kita bisa langsung aja pencet send, dan akan terkirim. Oke? Ini langsung keluar sih, tapi ya akan langsung terkirim. Oke? Jadi sekian untuk senario 1. Kita akan bertemu lagi di video part ketiga untuk belajar cara senario 2, cara mencari email, dan senario 3 melakukan aksi pada email tersebut. Oke? See you there.